maaf mengganggu waktunya sebentar. Karena saya ingin mewawancarai jenengan bagaimana jenengan itu sebagai kepala sekolah di SMP Muhammadiyah ini dalam pengambilan keputusan saat terdapat dilema etika atau bujukan-bujukan moral yang terjadi seperti itu. Baik, langsung saja ya Ustazah Ida. Selama ini bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, jadi memang kadangkala di sebuah lembaga itu memang seringkali dijumpai banyak kasus terkait dilema. Jadi dilema ini dalam hal kita mengambil keputusan itu kadangkala dilaksanakan dengan A juga benar, B juga benar gitu. Tapi kadang juga A itu benar, B itu sudah tahu kita itu salah ya. Tapi ini kadangkala harus dilakukan juga karena apa? Karena himpitan dari beberapa pihak mungkin kita dibujukan gitu. Jadi memang bagaimana kita mengidentifikasinya, apakah dia bujukan moral atau dilema etika, kadang-kadang memang kita kembalikan ke diri kita, ke hati nurani kita. Ini benar nggak sih sebenarnya kalau keputusannya A, kalau keputusannya B? Kalau memang dari lubuk hati kita, ini benar, maka dia masuk dilema etika. Tapi kalau ini sebenarnya salah, tapi saya, kalau ada kayak gitu berarti masuk bujukan moral. Jadi memang saya pribadi biasanya mengembalikan ke diri kita nih. Hakikatnya soalnya diri kita ini sudah tahu nih mana yang benar, mana yang salah sebenarnya. Seperti ini. Terus bagaimana caranya Ustazah Ida dalam mengambil keputusannya tadi yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti apa? Jadi memang caranya selama ini itu pertama, misalnya nih ada masalah ya, termasuk dilema etika, benar lawan benar. Maka yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan banyak fakta. Jadi di sini identifikasi nih. Sebenarnya kalau masalah kadang itu yang nampak hanya di permukaan yang kecil, padahal di dalamnya misalnya nih, Anda tidak masuk gitu kan. Ini secara peraturan harus dikeluarkan nih. Tapi anak ini, kan yang tampil sebenarnya yang di atas itu kan anak hanya nggak masuk toh ya. Tapi di bawahnya sebenarnya ada banyak alasan. Anak nakal itu sebenarnya ada banyak alasan. Ini sebenarnya kita harus menggali, mengidentifikasi fakta-fakta yang banyak terlebih dahulu terkait hal tersebut. Untuk apa? Untuk selanjutnya nanti agar keputusan yang kita ambil atau solusi-solusi yang kita berikan itu pada kebaikan dan memang kayak obatnya gitu ya, identifikasi istilahnya kalau sakit ya sesuai nanti obatnya. Setelah diidentifikasi detail biasanya kita melakukan rapat musyawarah. Musyawarah ini terkait apa nanti kita bahas bersama-sama. Kalau istilahnya menguji apakah dia biasanya apakah ini melanggar syariat atau tidak, apakah ini melanggar hukum atau tidak. Terus kemudian kalau memang melanggar hal-hal syariat dan hukum memang nanti aturan harus ditegas gitu ya. Tapi kalau ini tidak melanggar syariat, tidak melanggar hukum, maka selanjutnya kita uji yang lainnya. Baik itu, kalau ini kira-kira kalau Pak Pengurus atau tokoh yang kita idolakan ini tadi menghadapi hal yang sama, apa yang akan beliau lakukan. Kemudian ketika ini terekspos di masyarakat, nantinya bagaimana tanggapan masyarakat, itu semua kita gali. Setelah itu baru nanti akan kita buat sebuah keputusan dari musyawarah mufakat seperti itu sih Ustazah. Baik, berarti tadi sudah termasuk menjawab langkah-langkahnya ya Ustazah ya. Untuk langkah-langkahnya tadi sudah beruntun, memang seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang kalau yang paling efektif memang dari musyawarah nih. Karena memang kadang-kala ketika kita menghadapi dilema etika itu, kadang-kadang kalau kita kan sama-sama benar nih, misalnya anak yang nggak masuk tadi ya, terus anak ini dikeluarkan, itu ya benar karena sesuai keputusan peraturan sekolah. Kalau nggak dikeluarkan karena kasihan juga benar gitu kan. Kadang di satu sekolah ini, di semua warga ini kan ada yang berpikiran yang paling bagus tuh A
beberapa yang paling bagus adalah B. Nah, ketika musyawarah mufakat ini memang nanti itu kalau pada akhirnya itu keputusannya A dengan melalui berbagai uji bersama-sama, kemudian identifikasi bersama-sama masalahnya, itu tadi nanti yang B, yang arahnya tadi yang ke B itu nanti akan legowo ya. Oh iya, memang itu keputusan yang terbaik gitu. Jadi memang tantangannya ketika kita menghadapi dilema etika itu tantangannya adalah netizen ya. Ketika kita sudah memutuskan A, yang menurut kita sudah kita pertimbangkan kalau tanpa musyawarah ya itu sudah terbaik, tapi nanti itu netizen akan berkomentar ya kalau tidak ikut diskusinya. Sajane kan ngene aku sing apik. Nah, itu. Nah, untuk mengurangi itu saya rasa memang yang paling efektif untuk menghilangi itu tadi itu dengan cara bermusyawarah. Agar apa? Agar komentar-komentar tentang hal itu tadi itu terminimalisir. Baik, pertanyaan selanjutnya ya, Saudara, selain dari tantangan yang netizen tadi, ada tantangan-tantangan yang lain nggak selain netizen? Oke, tantangan selain ini ya eksternal Ya. itu memang dari paling eksternal memang paling besar yang netizen tadi ya. Ya. Terus yang kedua itu tantangannya dari diri pribadi. Kadang memang dilema etika terutama kita perempuan ya, kadang berbenturan antara peraturan dan perasaan itu besar sekali ya. Jadi ini kasihan gitu. Padahal kadang itu keputusan terbaik adalah menegakkan aturan, tapi kayak kita itu masih kebawa perasaan saja yang ya. Gak Udah baper ya. Nah itu memang apa tantangannya, terutama pemimpin yang perempuan karena itu tadi. Karena lebih membawa perasaannya. Kadang sudah musyawarah mufakat pun kadang itu kita masih baper ya. Iya. Ya bener tadi kayak gitu kan, jadi was-was. Kemudian selanjutnya, apakah jenengan ini memiliki sebuah tatakan atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kemudian adakah bentuk prosedur yang bisa dijalankan? Kalau terkait penyelesaian kalau tata cara jadwal khusus nggak boten. Tapi ini memang setiap kali ada masalah kita harus menanganinya dengan cepat dan tepat sehingga memang ini harus segera ditindaklanjuti. Kalau memang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah kecil, hanya beberapa orang guru misalnya wakal-wakal saja yang berkepentingan, maka kita sesegera mungkin melakukan musyawarah tersebut. Nah, kalau memang ini tadi masih agak lama jangka waktunya dan memang melibatkan misalnya nih kita perluasan tanah kayak gitu ya. Nah, ini kan berhubungan dengan banyak elemen. Karena meskipun ini dilemanya kita sebagai lembaga, tapi kan banyak elemen yang harus kita dilibatkan. Jadi itu memang akan kita jadwalkan khusus bertemu dengan yang diajak musyawarah PM, kemudian pengurus, kemudian sesepuh kayak gitu kan perlu dilibatkan. Jadi memang karena keputusan di sekolah nih, jadi memang secara struktural itu kalau terkait operasional sekolah dan lain sebagainya itu kepala sekolah menjadi first leader ya. Tapi kalau terkait kebijakan yang lebih besar itu kan kepala sekolah dari secondary leader. Jadinya di sini itu penyelesaian masalahnya dan jadwalnya juga harus menyesuaikan ini tadi. Seperti itu sih. Berarti intinya tidak ada jadwal tertentu, sesuai konteks saja ya penyelesaiannya. Kalau memang itu urgent harus diselesaikan di situ, berarti saat itu juga. Kalau memang membutuhkan waktu. Kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah Fida dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi memang yang paling ini sih, yaitu tadi kembali ke struktural. Kalau di sini di SMP Muhammadiyah 13 sendiri memang alhamdulillahnya kalau di kebijakan dia kan di atasnya kepala sekolah ada bapak pengurus dan majelis dan bapak-bapak sesepuh, ini sangat membantu karena beberapa lembaga mungkin atasannya di pengurus dan lain sebagainya tidak begitu care ya. Kalau di sini itu plusnya adalah pengurus-pengurus kita care sekali. Jadi sekecil apapun masalah, kalau kita butuh curhat istilahnya nih sama minta pertimbangan terkait dilema etika tadi,
Kadang-kala kan kita tidak bisa menyelesaikannya dengan berdiskusi dengan dewan guru ya. Mungkin kayak misalnya memutus kontrak dengan guru dan sebagainya kan nggak etis kalau kepala sekolah diskusinya sama dewan guru, maka harus dengan pengurus. Nah, atau keputusan-keputusan yang lain yang harusnya kepala sekolah ambil sendiri tanpa melibatkan apa tadi bawah gitu karena berkenaan dengan mereka. Nah, itu alhamdulillah kita kebantu dengan adanya pengurus ya. Jadi first leader di yayasan, jadinya beliau sangat antusias sekali menjawab semua hal kayak pertimbangan dari segala sisi legal, syar'i dan lain sebagainya. Itu beliau biasanya memberikan masukan dan itu sangat membantu. Baik, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat jenengan ambil dari pengalaman jenengan selama menjadi kepala sekolah saat ini untuk terkait pengambilan keputusan di lima etika? Ya, jadi memang refleksi yang bisa saya lakukan ternyata menjadi seorang pemimpin itu harus bijak. Bijak ini dalam artian kita tidak bisa saklek gitu ya. Oh, aturannya ini maka ini. Tidak. Jadi memang bijak ini harus benar-benar menyesuaikan kondisi. Kondisi ini bukan terlalu dinamis tadi. Jadi memang bijak, benar-benar kata bijak, kebijakan harus bijak sekali dengan mempertimbangkan banyak hal. Uji dengan uji dan lain sebagainya gitu. Kemudian uji regulasi dan lain sebagainya yang itu nantinya akan menghasilkan sebuah kebijakan. Jadi memang saya setuju dengan ini sih, dilema etika itu akan menghasilkan kebijakan. Jadi bukan keputusan ya. Jadi kayak peraturan itu bukan keputusan kepala sekolah. Kalau keputusan itu seolah-olah tidak bisa diubah. Kalau kebijakan kan benar-benar hal tersebut output yang dihasilkan dari kebijakan itu sudah melalui berbagai tahap gitu. Terutama uji, identifikasi awal, pengujian dan lain sebagainya tadi sudah dilakukan. Menurut saya seperti itu sih. Jadi menjadi pemimpin itu tantangannya adalah menjadi bijak. Dan hakikatnya ketika kita membuat suatu keputusan itu lakukanlah dengan cara musyawarah. Karena apa? Karena ketika hasil musyawarah tadi itu salah, kita itu sudah mendapat satu ganjaran dari ini ya. Kalau hasil musyawarah itu benar, maka kita dapat berlipat pahala. Jadi minimal kita bisa mendapat satu pahala dari musyawarah, meskipun nanti hasilnya dianggap salah misalnya kayak gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Jawabannya sangat bagus sekali dan bisa untuk pembelajaran saya juga nanti ke depannya, meskipun bukan kepala sekolah, tapi saya juga pemimpin dalam pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas ya. Semoga kita semua bisa menjadi seorang yang bijak ya. Amin. Terima kasih Ustaz ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Fatul kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mohon maaf, saya malam-malam mengganggu waktu jenengan. Apa-apa. Untuk sedikit berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan yang pernah jenengan alami selama menjabat sebagai Kepala MTS Nurul Jawa Dengkeman. Sebelumnya ya Pak, saya mau tanya caranya bagaimana ya Pak jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang merupakan dilema etika maupun kejutan moral. Dari kasus tersebut biasanya ada penentuan sesuatu keputusan yang mengacu berdasarkan peraturan sekolah, sehingga nanti dimusyawarahkan dengan teman-teman sama guru, terutama dengan wakil-wakil madrasah. Diusahakan seperti dulu dengan wakil-wakil yang ada di madrasah. Apakah langsung dimusyawarahkan Pak? Apakah tidak diidentifikasi dulu, diamati dulu kasusnya? Kan tergantung kasusnya ya Pak ya sebenarnya. Yeah. Kalau memang kasus itu berat, memang harus
dimusyawarahkan terlebih dahulu. Iya. Jadi gini, biasanya kalau ada kasus terhadap siswa itu biasanya kan yang mengetahui yang dapat laporan terlebih dahulu dari pakar kesiswaan. Kemudian pakar kesiswaan itu nanti berhubungan dengan guru DP. Nah itu berjenjang itu nanti dilihat dari kasusnya. Kalau kasus itu ya sederhana itu nanti bisa dilakukan oleh ada tindakan atau dari wakil kesiswaan. Kemudian itu kalau kesiswaan tidak bisa mengatasi nanti jenjangnya ke guru DP. Nah itu nanti benar dilihat dari kasusnya. Jika kasusnya itu berat ya nanti ada penanganan khusus nanti. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusannya di sekolah jenengan, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan Pak, sama-sama benar melawan benar, dan mengandung nilai kebajikan. Biasa langkah-langkah yang seperti itu yang biasa dilakukan. Ini setiap pengambilan keputusan itu saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat yang memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami oleh A, karena selalu ada alasan dibalik sesuatu kejadian. Maksudnya begini, kadang-kadang namanya mengurusi siswa itu ya tadi sudah saya sampaikan ya, diketahui dulu kasusnya, tingkatannya. Nah itu kalau benar-benar memang kasus itu tidak bisa ditolerir, itu nanti akan diambilkan kebijakan yang berat juga, yang fatal juga. Tapi kalau itu masih bisa, kasus itu anak-anak mereka dari siswa itu bisa maksudnya dibina, ya nanti akan dibina di sekolah. Tetapi kalau tidak bisa, memang itu benar-benar fatal, ya nanti mau tidak mau ya kita lakukan soalnya. Tapi terutama dalam kenaikan kelas, kalau proses kelulusan tidak bisa, tapi kalau kenaikan kelas kita pernah begitu, jadi ya tidak kita naikkan. Ada tolerir begini, jika siswa tersebut mau mencari tempat sekolah, pindah sekolah, itu nanti sekolahan yang mutasi, ya sekolah nanti akan bisa memberikan surat, ya bisa memberikan surat pindah dengan rapor naik kelas. Tetapi kalau tidak mau pindah, ya tetap tidak dinaikkan. Nah, ini kan pasti ada langkah-langkah atau prosedurnya ya Pak. Iya. Seperti apa Pak biasanya? Nah, langkah-langkah tersebut yang pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan, artinya turun langsung dan wawancara dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Tentunya itu dasarnya musyawarah dengan para pimpinan sekolah. Baik Pak, sangat sekali. Kemudian yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan spontanitas, tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya ngobrol mungkin dengan tim manajemen sekolah, dengan mungkin dengan wali kelas, kemudian
dengan para pimpinan madrasah, jajaran yang seperti tadi yang saya sampaikan, ada waka kesiswaan, guru-guru senior. Nah itu didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama nanti, sehingga tidak dilakukan keputusan sepihak oleh kepala madrasah saja. Dan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan itu apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Nah, biasanya kan memang di situ ada pihak yang merasa tidak setuju, netizen misalnya Pak. Ya. Yang seperti itu ya tetap kita yakinkan kalau itu benar-benar memang yang persoalan siswa tadi memang sudah memberatkan dan merugikan madrasah. Ya tetap nanti teman-teman ya mungkin di lain pihak mungkin ada guru yang namanya ya terutama guru-guru ibu guru itu terutama begitu ya merasa kasihan dan lain-lain, tapi itu kalau sudah merugikan sekolah ya tetap nanti kita ambil keputusan yang bijak gitu. Selanjutnya, apakah jenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah langsung menyelesaikan di tempat itu juga, memiliki jadwal yang tertentu atau bentuk proses prosedur seperti apa yang biasanya jenengan jalankan? Terkait hal itu tidak ada, tergantung jadwal tertentu, tidak ada, pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin menyelesaikan tidak terlalu lama, karena kasus-kasus seperti itu memang kalau dibiarkan terlalu lama nanti ya tidak baik juga terhadap perkembangan siswa itu, dan terutama mungkin bisa mengganggu yang siswa yang lain. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan jajaran wakil dari kepala madrasah dan guru-guru, karena tim yang ada di madrasah itu ya dengan guru-guru, terutama dengan wakil kepala madrasah, dan termasuk di situ ada juga guru BB yang bisa membantu kita dalam hal tersebut. Di teamwork Pak ya, Iya. dalam jajaran sekolah tersebut harus solid Pak ya. Baik, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat jenengan ambil atau jenengan titik untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pengalaman adalah guru terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga kalau ada kasus-kasus yang seperti itu kita nanti akan bisa menindak atau mengambil keputusan dengan bijak, karena sebelumnya sudah ada kasus-kasus yang semacam itu. Baik, demikian yang dapat saya tanyakan di malam ini, di hari ini. Semoga pengalaman yang menjadikan pelajaran tersebut bisa saya ambil juga, bisa jadikan saya pelajaran untuk mengambil keputusan di kemudian hari. Meskipun saya tidak menjadi kepala sekolah, tapi guru adalah pemimpin pembelajaran yang terbaik di dalam kelas untuk siswanya. Makasih ya Pak ya. Ya, Saya sama-sama, akhiri. mudah-mudahan ini semuanya menjadi manfaat. Amin. Saya akhiri pertemuan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jenengan ya. Ah, Di sini saya ingin sedikit berbagi pengalaman praktik baiknya Bu Hani di sekolah, bagaimana sebagai Bu Hani di sekolah sebagai kepala sekolah TK Muslimat NU 76 Nurul Jawadeng ya Bu ya. iya. Nah, terkait pengambilan keputusan Ibu selama menjabat kepala sekolah di sekolah ini ya Bu ya. Iya. Boleh saya mulai langsung Bu ya? Monggo. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Oh gitu. Gini Bu Sofia ya. Ya. Bila suatu kasus yang saya alami itu memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, saat akan membuat keputusan, maka saya akan mengidentifikasi kasus tersebut adalah sebagai dilema etika. Namun, jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya yang harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan rujukan moral. Seperti itu Bu Sofia. Oh, bagus sekali Bu ya berarti ya. Iya. Ya, terus kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi Bu, yang sama-sama benar melawan benar dan mengandung nilai kebajikan. Gini, bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan, saya akan mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Itu menjadi prioritas kebutuhan murid. Terus memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Seperti itu. Serta memikirkan hasil akhirnya Bu. Jadi yang akan didapat dari sebuah keputusan tersebut. Selain itu, saya juga mengajak teman-teman sejawat untuk bermusyawarah dan memberi masukan pada kasus tersebut. Seperti itu. Berarti itu termasuk sudah menjawab langkah-langkah atau prosedurnya ya Bu? Atau belum? Sebelum membuat keputusan Iya, iya, iya. biasanya seperti itu. Bagus sekali Bu ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedurnya Bu, seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Gini Bu, kalau saya sebelum membuat keputusan biasanya saya itu menerapkan beberapa prosedur. Yang diantaranya yang pertama yaitu menelaah kasus yang terjadi secara rinci. Misal waktu kejadiannya, terus pihak yang terlibat, terus alasan apa dan lain-lain. Yang kedua, kemudian saya mengidentifikasi masalah tersebut. Apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Dan yang ketiga, selanjutnya saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Wajar ya Bu, soalnya kita kan di mana ada kepedulian dan keadilan. Bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jika dalam situasi tersebut ada dua pihak yang sama-sama itu. Dan yang terakhir, saya tentunya akan merefleksi keputusan tersebut pada posisi saya untuk menerima keputusan. Seperti itu. Langkah yang sangat bagus sekali dan bijaksana sekali sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini Bu Sofia ya, pada kasus dilema etika, menurut saya itu ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu melakukan pengujian benar atau salah dan pengujian benar lawan benar. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya bisa lebih mudah untuk menetapkan prinsip dalam membuat keputusan tersebut. Seperti itu. Sangat super sekali Bu ya. Setelah itu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terutama biasanya yang saya temui itu Bu, tantangannya itu dari netizen atau dari masyarakat seperti itu Bu. Betul. Selama ini yang menjadi tantangan dalam cara saya mengambil keputusan kasus dilema etika adalah bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas. Kan mesti ada yang tidak puas. Tidak semua orang bisa menerima kita seperti itu. Seperti keputusan kita tidak bisa ditelaah begitu saja oleh masyarakat. Tapi kan ada yang suka, ada yang tidak. Nah, itu
kami itu memberi keputusan yang sangat, saya buat sebagian orang cenderung memberikan kritikan bahwa saya tidak tegas. Seperti itu juga ada. Saat saya mengambil keputusan berdasarkan rasa, kadang kan saya itu mempunyai rasa kepedulian dan kasih sayang kita sesama orang. Nah, masyarakat kan ada juga yang tidak bisa menerima kalau kita itu berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang itu. Padahal saya mempertimbangkan kebaikan bersama untuk masa depan murid. Tapi tetap saya pertahankan karena kadang itu ada yang tidak memahami. Lama-lama saya bicara kepada masyarakat itu bahwa ini adalah untuk kepentingan murid kita. Lama-kelamaan alhamdulillah wali murid atau masyarakat bisa menerima apa yang saya putuskan tersebut. Berarti prinsip yang digunakan adalah keadilan dengan rasa kepedulian dengan kasih sayang itu ya. Peduli juga itu masuk ya. Setelah itu Bu, apakah di dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan itu ada schedule atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah di situ Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal tersebut untuk diselesaikan atau bagaimana prosedur yang dijalankan? Begini Bu Sofia ya, kita lihat kasusnya. Biasanya jika situasi yang saya hadapi adalah dilema etika, saya tidak serta-merta mengambil keputusan di tempat. Saya terlebih dahulu menelaah kasus tersebut secara rinci dengan mengumpulkan fakta. Kemudian pihak yang terlibat itu juga perlu. Terus informasi lain yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan tersebut itu juga perlu saya ambil. Selain itu, saya juga akan melakukan musyawarah bersama guru-guru, teman-teman sejawat untuk memberikan masukan. Kemudian saya akan mengambil waktu untuk berpikir dengan matang. Nah, setelah itu barulah saya membuat keputusan. Berarti tergantung kasusnya, Iya. Dengan kondisional saja. Iya, apakah kasus itu bisa diselesaikan pada waktu itu atau kita butuh seperti itu. Baik-baik. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan tadi dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika? Begini Bu Sofia ya, terkadang itu ada kalanya saya membutuhkan pendapat orang lain dalam membuat keputusan tersebut. Biasanya yang membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Seperti misal pada kasus yang berkenaan dengan murid, maka saya membutuhkan wakakesesuaan tersebut. Karena yang membantu saya adalah wakakesesuaan itu. Nah, dari hal ini tentunya dapat mempermudah saya untuk mengambil keputusan. Nah, Bu, pertanyaan terakhir ya. Ya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam penanganan pengambilan keputusan dilema etika di sekolah? Kalau kita lihat banyak yang kita ambil dari suatu peristiwa ini. Ada banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Saya mendapatkan banyak pengalaman yang mengajarkan saya tentang rasa empati dan rasa peduli. Tidak mengambil keputusan sepihak itu juga saya dapatkan dari situ. Berpikir sebelum memutuskan serta pentingnya menerapkan prinsip berbasis nilai-nilai kebijakan dan memprioritaskan kepentingan murid, itu yang paling penting. Seperti itu. Sangat luar biasa sekali Bu ya. Semoga dapat saya ambil pelajaran yang Ibu berikan hari ini, karena meskipun saya bukan kepala sekolah tapi saya juga pemimpin kelas pembelajaran di sekolah saya. Nah, nantinya saya akan menerapkan beberapa pengalaman-pengalaman yang sangat menarik yang pernah Ibu lakukan di sekolah. Semoga bermanfaat bagi saya nanti ke depannya. Dan saya merasakan sangat senang sekali bisa ngobrol bersama Bu Hani di pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.